Selamat malam sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa kembali bersama saya Pendeta Sandino, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Banyuwangi. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Pada malam hari ini, sebelum kita beranjak istirahat malam, mari kita merenungkan firman Tuhan agar mendapatkan ketenangan serta menemukan kembali kekuatan yang baru untuk berkarya di esok hari. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 11 ayat 1 sampai dengan 11. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kita bersatu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Pada malam hari ini sebelum kami beranjak istirahat, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga ketika kami membaca, kami mengerti dan memahaminya. Dan pimpinlah kami, agar kami mampu untuk merenungkan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kitab Amsal pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Neraca sirong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia yang mendengarkan dan melakukannya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, kesukaran atau kesulitan adalah salah satu keadaan yang pernah dialami oleh setiap orang. Misalnya, seorang siswa ketika mengalami kesulitan atau kesukaran saat belajar salah satu mata pelajaran. Seorang pedagang ketika menghadapi saingan usaha yang tidak sehat. Seorang pemuda yang menghadapi kegagalan dalam meraih cita-cita dan harapannya. Setiap kesukaran atau kesulitan biasanya akan berdampak pada seseorang. Dampaknya bisa negatif, tetapi bisa juga positif. Di dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 11 tadi adalah contoh pengajaran Salomo tentang sikap seseorang ketika menghadapi kesukaran atau kesulitan. Ada yang menghadapinya dengan cara negatif ketika mengalami kesulitan, ketika mengalami
kesukaran, dia akan mencoba untuk melakukan tipuan, menipu. Misalnya dalam hal usaha atau bisnis. Salomo menyebutnya dengan neraca serong, yaitu membuat timbangan dan ukurannya itu dirubah agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Kemudian menipu juga bisa dilakukan dengan membuat barang-barang palsu. Kemudian juga menipu bisa dilakukan seperti seorang siswa ketika dia tahu bahwa dia tidak belajar, kemudian dia berusaha untuk mendapatkan nilai yang tinggi, dan kemudian dia menyontek. Seorang pencari kerja ketika menghadapi saingan yang banyak, kemudian supaya dia diterima, maka dia kemudian memberikan uang pelicin atau nyogok. Seorang pejabat publik menyalahgunakan kekuasaannya, melakukan korupsi, dan masih banyak lagi hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang berusaha untuk mendapat keuntungan dengan melakukan cara negatif ketika menghadapi kesukaran atau kesulitan di tengah-tengah kehidupan ini. Namun juga ada orang yang berusaha untuk mengatasi kesukaran atau kesulitan itu dengan cara positif. Dia tetap bertindak jujur. Dia tahu bahwa saingannya banyak, mereka juga melakukan persaingan yang tidak sehat, tetapi dia tetap melakukan usaha yang jujur. Dan dengan kejujurannya ini, seseorang akan merasakan bahwa apa yang dilakukan itu dengan penuh sukacita. Dan kemudian dia akan melihat hasilnya ketika orang-orang yang bekerja sama dengannya, orang-orang yang menjadi konsumennya, merasakan sesuatu yang bukan hanya menguntungkan dirinya, tetapi juga menguntungkan mereka. Sama-sama untung karena dilakukan dengan jujur. Demikian juga seseorang akan bersikap dengan rendah hati. Karena orang yang sudah mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara yang tidak baik, biasanya juga sombong dan suka mencemooh, itu yang dikatakan oleh penulis Amsal ini. Namun orang yang bertindak jujur, yang tulus, dia akan berbuat rendah hati. Tidak apa ketika dia hanya mendapatkan keuntungan yang tidak banyak, tapi cukup untuk dirinya dan menjadi berkat untuk kehidupannya. Dan itulah sebenarnya yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan ini, sehingga mereka akan selamat menghadapi kesukaran. Namun bagi orang yang melakukan tindakan dengan tidak jujur, yang menipu,
yang melakukan segala sesuatu dengan cara-cara yang negatif, pada suatu saat mereka akan kena batunya. Dan pada suatu saat semua yang sudah dibangunnya akan runtuh, akan hancur. Tapi bagi orang yang jujur, bagi orang yang rendah hati, bagi orang yang tulus, bagi orang yang berlaku benar, maka dia akan menikmati apa yang sudah dibangunnya, dan juga akan membangun ataupun juga menghidupkan persekutuan ataupun kehidupan sosial yang lebih baik. Di dalam kitab Amsal ini disebutkan mereka akan membangun kota. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Sobat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang yang percaya diberi dua pilihan ini ketika menghadapi kesukaran dan kesulitan. Dan di malam hari ini kita diteguhkan oleh firman Tuhan ini, tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki agar kita memilih dengan cara positif. Karena kesukaran atau kesulitan bagi orang percaya bukanlah menjadi sesuatu yang menghambat ataupun juga yang menakutkan. Tetapi bagi orang percaya mengetahui bahwa kesukaran itu adalah bagian dari ujian iman, seperti apa yang dikatakan di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 1 dan 2, bahwa dengan ujian iman itu, oleh karena kesulitan-kesulitan, oleh karena pencobaan, oleh karena cobaan-cobaan itu akan membuat orang percaya memiliki ketekunan di dalam perjuangannya, ketekunan di dalam kerjanya, ketekunan di dalam sikapnya, hatinya, sehingga dia mampu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu, kesukaran-kesukaran itu, dan akhirnya dia mampu melewatinya dan berhasil di akhirnya. Kiranya Tuhan memberkati kita di malam hari ini, dan esok hari dibangunkan dengan semangat dan harapan yang baru, memasuki kehidupan dengan mengingat apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Kita akan mencari kebenarannya itu, yaitu kerajaan Allah, seperti apa yang dikatakan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya ditambahkan kepadamu. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari, sobat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersatu di dalam doa untuk mengantar istirahat kita malam ini dalam damai dan sukacita serta ketenangan di dalam kasih Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang makasih, firman-Mu telah meneguhkan kami sebagai umat Tuhan menghadapi pergumulan-pergumulan di tengah-tengah kehidupan ini. Ada pilihan-pilihan yang harus kami ambil dan kami sikapi. Namun firman-Mu telah meneguhkan dan mengingatkan agar kami mencari jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup ini, dalam perjuangan
dengan sikap yang jujur, dengan sikap yang mau merendahkan hati, dan juga dalam kebenaran. Bapa yang makasih, kami percaya melalui Tuhan Yesus yang menuntun dan menyertai kami, sehingga kami akan dimampukan menghadapi setiap kesukaran dan kesulitan itu. Karena Engkaulah yang telah menjanjikan untuk menopang kami, untuk mengangkat semua beban maupun juga kesulitan di dalam kehidupan ini. Namun kami diajarkan untuk tetap setia dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat dan menyambut esok hari dengan harapan yang baru bersama dengan Tuhan dalam karya hidup kita. Tuhan memberkati.